Bab 2085. Bunuh semua. 1. Adik. Jubah hitam agak bingung, apa-apaan? Mile tidak mengatakan omong kosong lagi, langsung berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghilang di tempat. Pupil mata jubah hitam tiba-tiba menyusut, sekarang dia hanya tersisa jiwa, tidak dapat menahan Mile. Dia buru-buru berkata, ayo serang bersama. Suara itu jatuh, Master misterius di belakangnya bergegas menuju Mile langsung. Bum 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 bum. Dalam sekejap, seluruh Star Territory mulai runtuh sedikit demi sedikit. Saat tekanan ruang waktu tidak efektif terhadap Mile, kelompok Master misterius merasa sedikit sakit kepala. Pedang manusia ini terlalu menakutkan. Mereka tidak berani melawan pedang biru gaib di tangan Mile. Bukan hanya pedang, tetapi juga teknik pedang manusia di depan mereka ini sangat menakutkan. Yang terpenting, meskipun mereka melarikan diri ke ruang waktu tingkat kelima, manusia ini juga bisa mengikuti. Meskipun manusia ini tidak dapat menggunakan tekanan ruang waktu tingkat kelima, dia bisa masuk. Saat mereka melihat Mile memasuki ruang waktu tingkat kelima, mereka semua terpana. Apa-apaan ini? Seorang Master tahap ke-10 ternyata bisa memasuki ruang waktu tingkat kelima. Yang paling penting adalah kekuatan ruang waktu tingkat kelima ini tidak berguna sama sekali terhadap manusia ini. Di ruang waktu tingkat kelima, Mile tiba-tiba menebas dengan pedang. Cahaya pedang berdarah langsung menebas, kemanapun lewat, kekuatan ruang waktu tingkat kelima bisa dihindari. Di kejauhan, wajah para Master misterius sangat jelek. Pada saat ini, Master tahap ke-13 tiba-tiba mengambil langkah maju, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat mengembun dari tinjunya, saat berikutnya, dia meninju keluar. Boom! Seberkas cahaya pedang berdarah hancur dan Master tahap ke-13 mundur dengan keras berulang kali. Pada saat ini, pedang terbang tiba-tiba menyerang. Pupil mata Master tahap ke-13 tiba-tiba menyusut, dia melebarkan telapak tangannya, perisai bundar tiba-tiba menghalangi di depannya. Boom! Perisai bundar langsung hancur, pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mundur dengan keras, langsung mundur ke jurang ruang waktu yang tak berujung. Setelah memasuki jurang ruang waktu, wajah Master itu berubah drastis. Mereka tidak seperti Mile yang bisa mengabaikan jurang ruang waktu. Di dalam, ada gaya gravitasi ruang waktu yang sangat menakutkan. Inilah yang paling ditakuti oleh para Master seperti mereka. Semakin kuat ruang waktu, semakin menakutkan jurang ruang waktu. Setelah memasuki jurang ruang waktu, Master langsung jatuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Selama proses jatuh, tubuh fisiknya langsung mulai musnah sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, Master misterius yang berada tidak jauh mengubah ekspresi mereka dan melangkah mundur satu demi satu. Tidak ada yang berani pergi menyelamatkannya. Dan juga tidak dapat diselamatkan. Untuk menyelamatkan pihak lawan, seseorang harus memasuki jurang ruang waktu. Apa mereka berani memasuki jurang ruang waktu? Sama seperti itu, Master yang jatuh ke jurang ruang waktu musnah sedikit demi sedikit dalam keputusasaan. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, ternyata kalian sangat takut dengan jurang ruang waktu. Mendengar kata-kata Mile, wajah 4 Master tahap ke-13 yang tersisa berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, mereka langsung meninggalkan ruang waktu tingkat kelima. Awalnya tempat ini adalah keuntungan bagi mereka, tetapi pada saat ini mereka menemukan bahwa tempat ini telah menjadi keuntungan bagi Mile. Mile bukan hanya dapat mengabaikan tekanan ruang waktu, tetapi juga jurang ruang waktu. Apaan ini? Di kejauhan, jubah hitam menatap Mile. Pada saat ini, hatinya sangat terkejut hingga tidak bisa lebih terkejut lagi.
Dia tidak menyangka Mile bukan hanya bisa memasuki ruang waktu tingkat kelima, tetapi juga kebal terhadap tekanan ruang waktu. Tanpa pengendalian ruang waktu, dia menemukan saat menghadapi Mile, mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali. Setelah melihat ini, jubah hitam sudah berniat untuk mundur. Pada saat ini, Mile di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempat, pupil mata jubah hitam tiba-tiba menyusut, hentikan dia. Saat suara itu jatuh, 3 master tahap ke-13 di samping bergegas langsung ke arah Mile, sementara dia berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang di kejauhan, sementara master tahap ke-12 juga mundur satu demi satu. Sekarang mereka bukan lagi ancaman bagi Mile. Di kejauhan, Mile melawan 3 master tahap ke-13 sendirian. Boom! Mile tiba-tiba dipukul mundur oleh seorang master dan begitu dia berhenti, sebuah bayangan melintas dalam sekejap. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat menakutkan langsung menerpa ke wajahnya. Mile menginjak kaki kanannya. Dalam sekejap, cahaya pedang menenggelamkannya. Domain pedang persegi inci. Boom! Seberkas cahaya pedang hancur begitu muncul, tetapi master tahap ke-13 langsung terguncang ke belakang ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, ruang hampa di atas kepala Mile tiba-tiba terbelah, cetakan kepalan jatuh lurus ke bawah. Tubuh Mile tiba-tiba menjadi ilusi dan saat berikutnya, dia telah memasuki ruang waktu tingkat kelima dan jejak kepalan tangan menghilang tanpa suara. Melihat pemandangan ini, wajah ketiga master tahap ke-13 tiba-tiba menjadi jelek. Begitu Mile memasuki ruang waktu tingkat kelima, mereka tidak ada cara lagi. Karena mereka sama sekali tidak berani memasuki ruang waktu tingkat kelima, jika mereka memasuki ruang waktu tingkat kelima, mereka mungkin didorong ke dalam jurang ruang waktu oleh Mile, dan begitu terlempar ke dalam jurang ruang waktu, pasti akan mati. Yang terpenting, Mile tidak takut pada jurang ruang waktu. Bersambung. Bab 2086. Bunuh semua. 2. 3 master saling memandang, mereka tidak bergerak lagi, tetapi berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang di kejauhan. Tidak ada gunanya terus bertarung, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Mile. Mile melihat ke ujung langit berbintang. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Dan beberapa saat, dia datang ke kediaman langit. Kediaman langit terletak di dunia langit, sebagai salah satu dari 3 kekuatan utama alam semesta roh langit. Kekuatan kediaman langit secara alami tidak diragukan lagi. Mile baru saja tiba di kediaman langit, saat pemimpin kediaman langit Skymu muncul di depannya itu. Melihat Mile masih hidup, wajah pemimpin kediaman langit Sky tiba-tiba menjadi jelek. Mile tersenyum dan berkata, "Mau tanya, siapa jubah hitam itu?" Sky terdiam. Mile tiba-tiba menghunus pedangnya. Wong! Suara pedang tiba-tiba bergema. Di kejauhan, wajah Sky berubah drastis. Dia tiba-tiba maju selangkah dan meninju. Saat pukulan tinju keluar, tekanan ruang waktu yang sangat menakutkan langsung menenggelamkan pedang Mile. Boom! Seluruh langit tiba-tiba mendidih. Saat berikutnya, pedang biru gaib Mile tiba-tiba muncul di depan Sky. Mata Sky tiba-tiba menyusut. Tekanan ruang waktu dia sendiri tidak berguna terhadap pedang ini. Tidak sempat berpikir panjang, dia memblokirnya dengan kedua tangan. Boom! Lengan Sky patah langsung, seluruh tubuhnya mundur ribuan kaki dalam sekejap, tetapi sebelum dia berhenti, pedang terbang tiba-tiba menebasnya. Mata Sky tiba-tiba menciut, dia menghentakkan kaki kanannya, seluruh orang itu kabur ke dalam ruang waktu tingkat kelima, namun saat berikutnya, pedang biru gaib juga masuk dalam ruang waktu tingkat kelima. Sky ketakutan, pikirannya tergerak, perlindungan abjad kuno emas muncul di depannya. Boom!
Abjad kuno emas baru saja dihancurkan oleh pedang biru gaib, tetapi pada saat ini, Sky sudah mundur di sisi lain. Melihat Mile hendak bergerak, wajah Sky berubah drastis. Dia berkata dengan cepat, "Klan Roh Binatang Buas." Dia dari klan Roh Binatang Buas. Mile menyipitkan matanya sedikit. Klan binatang roh buas yang meninggalkan alam semesta ini waktu dulu dan mencapai peradaban tingkat kelima. Sky menatap Mile, tepat sekali. Mile sedikit bingung, kenapa mereka mengikutiku? Jika tebakanku benar, mereka mulai mengikutiku begitu aku tiba di alam semesta ini. Benarkan? Sky terdiam. Mile tiba-tiba berkata, "Selanjutnya, aku ajukan pertanyaan, kamu jawab pertanyaan, lambat sedikit saja, aku akan membantai kediaman langit." Mendengar ini, ekspresi Sky langsung berubah. Dia menatap Mile. Mile berkata lagi, "Jawab pertanyaanku barusan." Wajah Sky agak jelek. Sejak kapan kediaman langit pernah diancam seperti ini? Pada saat ini, Mile tiba-tiba merentangkan tangan kanannya. Saat berikutnya, pedang biru gaib terbang langsung ke kediaman langit di bawah. Puff! Dalam sekejap, belasan kepala berdarah melayang ke langit. Sky buru-buru berkata, "Aku yang ingin menargetkan klan roh asing, jadi aku meminta bantuan mereka, tetapi aku tidak pernah menyangka mereka tertarik dengan pedang di tanganmu." Mile berkata, "Jadi, mereka tidak bermaksud menargetkan aku?" Sky berkata dengan suara dalam, "Ya." Mile terdiam. Sialan, ternyata pihak lawan sedang mencari uang. Mile bertanya lagi, "Di mana klan roh binatang buas ini?" Sky menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mile menyipitkan matanya sedikit. Sky berkata lagi, "Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya bisa menghubungi mereka melalui jimat transmisi suara. Di mana mereka berada, aku tidak tahu." Mile terdiam. Pada saat ini, Sky berkata dengan suara dalam, "Yang mulia, aku, kediaman langit, tidak memiliki niat jahat terhadap kamu. Target awal kami hanya klan roh asing, yang mulia dan klan roh binatang buas. Kediaman langit aku tidak berniat ikut campur, jadi aku minta kamu angkat tangan." Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku adalah orang bertemperamen baik dan jujur. Bagiku, semua masalah bisa dibicarakan, tetapi ini, apakah kamu mengerti aku?" Sky tercengang, lalu berkata, "Kamu berbicara tentang ini?" Dia sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba tenggelam. "Sial, mau minta keuntungan lagi." Sky melirik Mile, lalu merentangkan telapak tangannya. Sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Di dalam cincin penyimpanan, ada 5 jalur biji kristal langit, terimalah. Mile merentangkan telapak tangannya, cincin penyimpanan terbang ke tangannya. Menyimpan cincin penyimpanan, dia berbalik dan pergi. Melihat Mile pergi, mata Sky berangsur-angsur menjadi suram. Manusia, balas dendam ini. Pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul di depan Sky. Wajah Sky berubah drastis. "Kamu?" Mile menyeringai, "Aku melakukan banyak hal, aku suka bunuh semua." Suara jatuh. Pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba menghilang, seberkas cahaya pedang melintas di arena. Sky ketakutan, pada saat hidup dan mati ini, dia sekali lagi menggunakan kemampuan terkuatnya untuk memanipulasi ruang waktu tingkat kelima. Dalam sekejap, tekanan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya menghadang di depannya. Namun, di depan pedang biru gaib, tekanan ruang waktu itu sepertinya tidak ada. Puff! Pedang biru gaib langsung menancap di alis Sky. Boom! Jiwa Sky langsung terserap. Mile melihat bakat di bawah dengan ekspresi tenang. Saat berikutnya, dia langsung bergegas turun. Karena sudah menjadi musuh, maka harus bunuh semua.
Dia tidak ingin melihat hal seperti membunuh musuh tetapi tidak membunuh dengan bersih. Kemudian pihak lawan datang untuk membalas kemudian hari. Bersambung.